Randy, pemuda dari Riau, memutuskan menjadi tenaga kerja Indonesia di Amerika Serikat demi mengangkat derajat keluarganya. Ia tak menyangka akan ditugaskan sebagai perawat pribadi untuk Emily, wanita paruh baya yang lumpuh dan tertutup secara emosional. Dari hubungan profesional yang canggung, perlahan tumbuh kepercayaan, lalu perubahan hidup. Namun, di balik kesunyian Emily, tersimpan masa lalu yang mengejutkan. Ia adalah mantan penyanyi legendaris yang menghilang setelah tragedi. Ketika Randy menemukan rahasia ini, ia memutuskan untuk mengembalikan cahaya dalam hidup Emily, dan tanpa sadar, juga menemukan tujuannya sendiri. Langit Pekanbaru waktu itu mendung. Angin sore meniup pelan dedaunan di pekarangan rumah kayu milik keluarga Randy. Di dalam rumah, suara koper yang diseret dan ibu yang tak henti menghela napas jadi latar suasana yang aneh. Antara bahagia, bangga, dan sedih. Jangan lupa makan ya. Di sana dingin, jangan lupa jaket, itu udah ibu masukkan di koper. Ucap ibu, matanya merah tapi tetap berusaha tersenyum. Randy, 26 tahun, tinggi, kulit sawo matang, dan wajah yang biasa saja, tapi penuh harapan. Ia hanya mengangguk sambil menatap adiknya yang masih duduk di bangku SMP, memeluk boneka lusuhnya. Aku nggak akan lama, Dek. Kita bakal punya rumah baru nanti, yang atapnya nggak bocor kalau hujan, ucap Randy sambil tersenyum. Mereka tak perlu mengatakan banyak. Keputusan Randy untuk jadi TKI bukan keputusan ringan. Tapi dengan bapak yang sakit-sakitan dan ibu yang hanya berjualan gorengan, ini pilihan terbaik. Dan Amerika Serikat, meskipun terdengar terlalu jauh, adalah harapan yang besar. 3 bulan kemudian, Randy berdiri di depan rumah besar berarsitektur klasik di sebuah kota kecil di negara bagian Oregon. Udara dingin menusuk. Salju pertama musim itu baru saja turun. Rumah ini kayak di film, gumamnya dalam bahasa Indonesia, sambil menggenggam jaket pemberian ibunya. Dari luar, rumah itu tampak megah, cat putih yang mulai kusam, jendela-jendela besar dengan tirai tertutup rapat, dan taman yang tak lagi terawat. Seorang wanita separuh baya dari agen penempatan kerja menemani Randy. Namanya Emily Walters. Dia tinggal sendiri. Lumpuh sejak kecelakaan 5 tahun lalu. Jelas wanita itu dalam bahasa Inggris yang pelan. Tugas kamu bukan cuma rawat, fisik, tapi temani dia. Dia susah didekati. Randy hanya mengangguk. Ia belum sepenuhnya paham. Bahasa Inggrisnya belum lancar. Tapi satu hal yang ia pahami, ini pekerjaannya sekarang. Gajinya cukup untuk kirim uang ke rumah. Pintu rumah dibuka oleh seseorang yang tidak tersenyum. Emily. Ia duduk di kursi roda elektrik, mengenakan sweater abu-abu, rambut coklat yang mulai beruban diikat seadanya. Matanya tajam, seperti bisa menilai siapa kamu hanya dengan satu pandangan. Are you the new one? Tanyanya dingin. Randy mengangguk. Yes, I'm Randy, from Indonesia. Emily tidak menjawab. Ia hanya memutar kursi rodanya dan pergi begitu saja ke dalam rumah. Wanita dari agen kerja meletakkan koper Randy di ruang depan. Good luck, katanya singkat sebelum pergi. Dan Randy berdiri sendirian di ruang tamu yang dingin, senyap, dan sedikit berdebu. Hari-hari awal berjalan canggung. Emily hampir tak pernah bicara. Kalau bicara, seperlunya. Teh, panas, 2 sendok gula, atau buku itu, yang di rak kiri, bukan yang kanan. Randy lebih banyak menebak-nebak, apa yang harus dilakukan, kapan harus bicara, kapan harus diam. Ia merasa seperti tamu yang tidak diinginkan, tapi ia sabar. Ia mengingat wajah adiknya. Ia ingat ucapan ibunya. Setiap pagi, ia membantu Emily mandi, mengganti baju, menyisir rambutnya. Emily tak pernah berterima kasih, tapi juga tak pernah melarang. Mungkin itu tanda dia mulai terbiasa. Saat sore, Randy duduk di dapur, belajar bahasa Inggris dari aplikasi di ponsel. Kadang ia bernyanyi pelan, lagu-lagu Melayu yang sering ia nyanyikan untuk adiknya. Ia tidak tahu. Dari lantai atas, Emily mendengarkan. Suatu hari, saat ia sedang memasak nasi goreng, ia mencoba iseng.
Miss Emily, do you want try Indonesian food? Emily menoleh pelan. Lama? Lalu mengangguk. Dan itu pertama kalinya Randi melihat sedikit senyum di wajah wanita itu. Bukan senyum lebar, tapi cukup untuk membuat Randi tahu ada manusia di balik dinginnya wajah itu. Malamnya, Randi menulis di buku hariannya. Hari ini, dia makan nasi goreng. Dan bilang, not bad. Aku rasa itu pujian. Ini pertama kalinya aku merasa sedikit betah di rumah ini. Sedikit saja. Beberapa minggu berlalu. Randi mulai mengenal ritme rumah itu. Emily tetap dingin, tapi kini sesekali bertanya balik. Di mana kota kamu? Riau? Di mana itu? Atau, kamu punya keluarga? Dan Randi, dengan bahasa Inggris patah-patah, menjawab sebisanya. Ia bahkan menunjukkan foto keluarganya dari dompet. Emily menatap lama, lalu mengangguk. A good face, katanya. Strong eyes. Entah kenapa, ucapan itu membuat Randi ingin menangis. Hari-hari di rumah besar itu mulai terasa seperti rutinitas yang tenang, tapi kadang juga menekan. Randi bangun setiap pukul 6 pagi, menyeduh teh untuk Emily, 2 sendok gula, bukan 1, bukan 3. Lalu mulai dengan aktivitas perawatan. Harian, membantu mandi, mengganti baju, memijat kaki yang sudah tak lagi punya rasa. Emily tak pernah menyuruh, tapi juga tak pernah menolak. Dia hanya diam, membiarkan Randi melakukan tugasnya, seperti patung hidup. Tapi Randi tahu, di balik diam itu ada dunia yang terkunci rapat. Kalau diam terus, bisa meledak loh miss, celetuk Randi suatu pagi, sambil menatap bantal di kursi roda Emily. Emily hanya menatap, tatapan tajam khasnya. Tapi kali ini, di ujung matanya ada sesuatu yang berbeda. Entah, mungkin rasa ingin bicara, tapi belum tahu bagaimana. Randi paham satu hal dari pekerjaannya. Merawat tubuh itu mudah, tapi merawat jiwa, itu rumit. Setiap sore setelah semua pekerjaan selesai, Randi biasanya duduk di dapur, menyeduh kopi sachet yang ia bawa dari Indonesia, kopi kapal api. Wangi itu membawa ia pulang sebentar ke rumah, ke suara ibu yang memanggil, ke bunyi motor tua bapak, ke suara ayam tetangga. Suatu hari, ia memberanikan diri menawarkan segelas pada Emily. Miss, mau coba kopi Indonesia? Emily memandangnya seperti ia baru saja menawarkan racun. Tapi lalu, tanpa alasan jelas, ia mengangguk. 1 teguk, lalu 1 teguk lagi. Strong, but good. Randi tersenyum. Itu termasuk pujian. Dari Emily, itu seperti ucapan terima kasih, yang dibungkus 3 lapis dinding. Emily punya kebiasaan unik. Setiap malam ia duduk di dekat jendela besar ruang tamu, menatap keluar, ke arah taman yang ditinggalkan. Tangannya tak bergerak, matanya kosong, kadang selama 2 jam penuh, seperti menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Randi sempat bertanya, kangen seseorang, miss? Emily hanya menjawab singkat, I'm used to silence. It listens better than people. Kalimat itu tinggal lama di kepala Randi. Kesepian ternyata bisa jadi kebiasaan. Menyatu seperti dinding rumah yang mulai retak, tapi dibiarkan saja karena sudah terbiasa. Suatu malam, Randi membaca buku di ruang tamu sambil menemani Emily. Buku bahasa Inggris bergambar anak-anak, tebal dan penuh warna. Ia tertawa sendiri saat membaca kalimat-kalimatnya yang lucu. Emily mengangkat alis. You read children books? Randi nyengir. They speak slowly, unlike Americans. Untuk pertama kalinya, Emily tertawa. Bukan tawa lebar, tapi sungguhan, bukan ejekan, bukan juga basa-basi. Sejak saat itu Randi punya ide. Setiap malam, ia akan membacakan 1 cerita. Kadang dongeng, kadang fabel. Kadang cerita rakyat Indonesia yang ia terjemahkan sebisanya. Suatu malam, ia membacakan cerita tentang si kancil dan buaya. Emily menatapnya dengan pandangan bingung. Wait, a mouse deer tricked a crocodile using math? Randi tertawa keras. Yes, that's how smart we are in Indonesia.
Emily menggigit bibirnya menahan tawa. That's absurd. Tapi ia tidak meninggalkan ruangan, bahkan meminta Randy lanjut bercerita. Pelan-pelan rumah itu berubah. Masih sunyi tapi bukan sunyi yang hampa. Ada suara ketel yang mendesis, gelak tawa sesekali, dan derak kayu yang tak lagi menakutkan. Pada hari Minggu, Randy meminta izin membawa Emily keluar. Sekadar duduk di taman kecil yang penuh semak liar. Emily menolak. I don't want people to see me like this. Randy menghela napas. People will see a woman who's alive. That's not a bad thing, miss. Butuh waktu seminggu untuk membujuknya. Tapi akhirnya Emily setuju. Ia dibungkus selimut tebal, Randy mendorong kursi rodanya dengan hati-hati. Udara, musim gugur menggigit, tapi langit cerah. Di taman Emily menatap langit. Lama. I forgot how it feels to breathe like this. Langit itu sama kayak di Riau, kata Randy pelan. Cuma lebih dingin, tapi warnanya sama. Emily tidak menjawab, tapi wajahnya lebih lembut dari biasanya. Tak sekeras baja. Satu sore, saat membersihkan rak buku, Randy menemukan kotak tua berdebu. Di dalamnya ada kaset tape lawas dan pemutar musik portabel. Miss, can I try this? Emily menoleh, dan untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Seperti terkejut, seperti takut. Tapi ia tidak menjawab, hanya menatap. Randy menyalakan alat itu. Musik mengalun, lalu sebuah suara menyanyi. Merdu, dalam, menyentuh. Dan entah kenapa, Randy tahu, itu suara Emily. Ia berhenti, menatap Emily. Tapi wanita itu sudah memutar kursi rodanya, pergi ke kamarnya, menutup pintu pelan tapi tegas. Randy berdiri diam. Tangan masih memegang kaset. Sore itu, ia menulis di buku hariannya. Dia bisa nyanyi, suaranya indah sekali. Tapi dia sembunyikan itu. Kenapa ya? Ada luka di balik lagu itu, aku yakin. Aku ingin tahu, tapi aku juga takut kalau tahu. Randy sadar, pekerjaannya bukan hanya membersihkan, memandikan, dan memasak. Ia sedang mencoba membuka hati yang tertutup rapat bertahun-tahun. Dan itu seperti merawat luka yang tak terlihat. Tapi ia tidak menyerah. Karena entah sejak kapan, Emily bukan cuma orang yang ia rawat. Ia mulai peduli. Bukan karena uang, tapi karena manusiawi saja rasanya ingin melihat orang lain bahagia lagi. Pagi di rumah Emily tidak pernah riuh. Tidak ada bunyi televisi, tidak ada suara anak-anak, hanya dengungan mesin pemanas dan suara sendok menyentuh gelas teh. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, ada suara tambahan. Suara Randy bernyanyi pelan sambil memasak di dapur. Lagu-lagu Melayu, dangdut lawas, kadang lagu barat yang dihafal dari radio di warung. Suaranya tidak merdu, tapi penuh rasa. Lucunya, Emily tidak pernah protes. Bahkan kadang menyimak dari ruang tamu sambil menatap keluar jendela. Suatu pagi, saat Randy sedang menyiapkan sarapan, Emily bertanya, tiba-tiba dan tanpa konteks. Randy, do you miss home? Pertanyaan itu membuat Randy diam sejenak. Every day, jawabnya jujur. But sometimes, this house feels a little like home too. Emily tertegun. Wajahnya yang biasanya datar, kali ini tampak tersentuh. Because of me? Tanyanya pelan. Randy tersenyum kecil. Because I found something to care about here. Emily menunduk, tak menjawab. Tapi sejak itu, ia mulai membuka lebih banyak cerita, meski sedikit demi sedikit, seperti meneteskan air dari keran yang rusak. Emily mulai menceritakan masa kecilnya. Tentang kucing bernama Fluffy yang dulu ia pelihara, tentang neneknya yang suka membuat pie apple, dan tentang piano tua di ruang belakang yang kini ditutup kain. Dulu aku bisa main lagu apapun hanya dengan dengar sekali, katanya sambil tersenyum, kecil. Sekarang, bahkan duduk di depannya saja rasanya menakutkan. Randy tidak banyak bertanya. Ia tahu, setiap potongan cerita dari Emily adalah sebuah kemewahan. Ia hanya mendengarkan. Dan dari mendengarkan, ia belajar satu hal.
Kadang luka paling dalam tidak butuh obat, hanya butuh seseorang yang mau diam dan ada. Hubungan mereka mulai berubah bentuk. Masih ada jarak, tentu. Tapi kini ada percakapan kecil saat makan malam, ada kebiasaan rutin menonton dokumenter hewan di Netflix, dan ada tradisi baru, membacakan cerita menjelang tidur. "Tonight, the monkey and the moon," kata Randy suatu malam. Emily mendengus. "Sounds ridiculous." Tunggu dulu. Ini kisah monyet yang ingin menyentuh bulan. Tapi dia pakai cara cerdas, bikin menara dari tubuh teman-temannya. Jelas Randy sambil mengangkat buku. Emily tertawa kecil. "And let me guess, they fall?" "Of course. Moral of the story. Jangan terlalu ambisius kalau nggak punya pondasi." Emily mengangguk pelan. "That's actually deep." Randy menutup buku dan menatapnya. "Kadang dongeng dari kampung saya bisa lebih bijak dari motivator di YouTube, Miss." Emily tertawa. Tawa yang jujur. Hari demi hari, mereka menemukan kebersamaan yang aneh, tapi nyaman. Randy belajar cara menggulung syal musim dingin dari Emily. Emily belajar mengucapkan terima kasih dan apa kabar dalam bahasa Indonesia. "Kabar baik," ujar Emily satu pagi saat Randy menanyakan kabarnya. Randy melongo. Bagus. Besok saya ajarin bilang, saya rindu kamu." Emily langsung menatap tajam, tapi wajahnya memerah sedikit. Randy langsung tertawa, terbahak-bahak. "Bercanda, Miss. Bercanda." Hubungan mereka mungkin tidak lazim, tapi mulai terasa seperti persahabatan, yang perlahan tumbuh tanpa keduanya sadar. Suatu malam, saat listrik rumah tiba-tiba padam karena badai, mereka duduk di ruang tamu hanya dengan lilin kecil. Randy mengambil gitar kecil miliknya, yang ia beli bekas dari toko amal. Ia menyanyikan lagu lembut berbahasa Indonesia, tanpa banyak suara, hanya petikan pelan dan lirik yang nyaris seperti doa. Emily terdiam, matanya menatap api lilin, tapi pikirannya entah kemana. "You know, I used to sing," katanya lirih. Randy menoleh. "I know." Emily menatapnya tajam. "You know?" Randy mengangguk pelan. "I heard your tape. Accidentally. I didn't mean to." Emily tak berkata apa-apa, hanya menunduk. "It was beautiful," lanjut Randy. "Your voice felt like home." Sunyi mengisi ruangan sesudah itu. Tapi bukan sunyi yang canggung. Justru sunyi yang mengikat dua jiwa yang sedang membuka diri. Beberapa hari kemudian, Emily berkata hal yang mengejutkan. "I want to go to the piano room." Randy menatapnya, memastikan ia tidak salah dengar. "Now?" Emily mengangguk. Randy segera menyiapkan kursi roda. Ia mendorong perlahan menuju ruang belakang yang selama ini tertutup. Piano itu berdiri di sana, diselimuti kain abu-abu. Debu menumpuk di bagian atasnya. Randy membersihkannya. Emily hanya duduk diam. Setelah piano dibuka, Emily meletakkan jarinya di atas tuts putih. Gemetar dot, ia menekan satu nada. Kemudian satu lagi, lalu dua nada bersamaan. Tangannya kaku, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku lupa caranya." Randy tidak menyuruh, tidak memaksa. Ia hanya duduk di lantai, menatap wanita di kursi roda itu yang sedang berjuang dengan masa lalunya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Emily memainkan satu baris nada yang utuh. Lagu itu pendek, tak sempurna. Tapi bagi Randy, itu lagu paling indah yang pernah ia dengar. Di buku hariannya malam itu, Randy menulis, "Emily bukan cuman wanita di kursi roda. Dia dulunya pelangi. Sekarang pelanginya pudar. Tapi aku lihat warnanya masih ada. Tinggal bantu dia ingat cara." Muncul lagi. Musim dingin mulai merayap perlahan. Daun-daun yang tersisa di pepohonan kini tinggal segelintir, dan suhu pagi sudah turun cukup rendah untuk membuat jari-jari Randy beku saat membuka pintu. Tapi di dalam rumah Emily, sesuatu mulai menghangat. Emily kini lebih sering bicara, lebih sering tersenyum, dan yang paling mengejutkan, ia meminta Randy untuk membantunya duduk di depan piano setiap sore.
Tak selalu untuk bermain, kadang hanya menatap tutsnya, kadang mengetuk beberapa nada, seolah sedang memanggil ingatan lama. Suara-suara kecil itu, nada-nada, tersendat, akord yang setengah jadi, mulai mengisi rumah yang selama ini hanya ditemani suara heater dan jam dinding. Randi tidak bertanya banyak. Ia tahu, ini proses. Dan dalam hati, ia merasa beruntung bisa menyaksikannya. Suatu pagi, saat sedang membersihkan lemari di ruang loteng, tempat yang jarang dimasuki siapapun, Randi menemukan sebuah kotak kayu tua dengan kunci berkarat. Penasaran, ia bawa kotak itu ke bawah. "Miss, boleh saya buka ini?" Di loteng, banyak debu dan... Ucapnya setengah ragu. Emily menoleh. Pandangannya langsung berubah. Dari santai menjadi tegang. "Let it be," katanya singkat. Randi mengangguk, tapi rasa penasarannya sulit diredam. Malamnya, saat Emily sudah tertidur, Randi kembali melihat kotak itu. Kuncinya mudah dibuka dengan penjepit rambut yang ia temukan di dapur. Pelan-pelan ia membukanya. Isinya, puluhan kaset rekaman, beberapa foto panggung, potongan artikel koran, dan brosur konser bertuliskan Emily Walters, The Rising Voice of America. Randi ternganga. Tiba-tiba potongan-potongan aneh yang selama ini ia temukan mulai menyatu seperti puzzle. Kaset-kaset itu memiliki label tangan. Studio A, 1999, Live at Madison Theater, Unreleased Demos. Tangannya gemetar saat ia masukkan salah. Satu ke dalam pemutar kaset tua yang dulu ia temukan. Musik mengalun. Lalu suara itu terdengar. Jernih. Dalam. Emosional. Suara yang sama yang ia dengar saat listrik mati. Tapi kali ini, penuh. Tanpa gangguan. Suara seorang penyanyi yang, jika saja dunia mendengarnya, pasti akan dikenang. Dan Randi pun terdiam, mendengarkan. Lagu itu seperti orang mendengarkan pesan dari seseorang yang sudah lama pergi. Keesokan paginya, saat sarapan, Randi memberanikan diri bertanya, "Miss, saya dengar kaset itu. Suara ibu." Emily meletakkan sendoknya. Matanya langsung menajam. "You opened it," katanya pelan. Randi menunduk. "Maaf, saya terlalu penasaran. Sunyi, lama." Emily menarik napas dalam-dalam. "I thought I burned those tapes," Randi menggeleng. "Saya pikir dunia harus dengar suara itu lagi." Emily tersenyum miris. "The world already did, and they forgot." Ia pun mulai bercerita tentang bagaimana ia memulai karier sebagai penyanyi kafe, tentang pertemuannya dengan seorang produser yang percaya pada suaranya, tentang album pertama yang sukses besar, tentang tur musik, tentang jatuh cinta dengan pemain gitarnya Ethan, dan tentang kecelakaan itu. "Mobil kami meluncur karena ban belakang pecah. Kami baru pulang dari latihan di studio. Aku lumpuh. Ethan meninggal di tempat." Ia menatap jendela dengan tatapan kosong. "Sejak hari itu, aku berhenti. Semuanya, musik, hidup, aku hanya tinggal di rumah ini dan menunggu waktu." Randi menelan ludah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang cukup. Akhirnya, ia berkata pelan, "Tapi suara itu belum mati, Miss. Saya yakin itu." Emily menatapnya. "You don't understand, Randy. It's not about singing. It's about remembering. When I sing, I feel everything. The joy, the pain. Ethan." "Bukankah itu artinya kamu masih hidup?" Emily tak menjawab, tapi wajahnya melembut. Beberapa hari kemudian, Randy punya ide gila. Ia merekam salah satu lagu dari kaset Emily, lalu mengunggahnya ke akun media sosial miliknya. Tanpa nama, tanpa wajah, hanya audio dan caption singkat, sebuah suara yang tak boleh dilupakan. Dalam seminggu, video itu viral. Komentar mulai bermunculan. "Siapa penyanyi ini? Suaranya luar biasa. Kok kayak suara Emily Walters ya? Tapi dia udah lama menghilang. Gila, suara ini bikin merinding. Ada cerita di balik tiap nadanya." Randi tidak menyangka dampaknya.
Ia hanya ingin dunia tahu sedikit dari keajaiban yang ia temukan. Tapi ia tidak tahu, Emily juga melihat video itu, dan ketika ia tahu, ia marah. "You posted my voice?" Emily berdiri, atau tepatnya duduk, di depannya dengan kemarahan yang jarang ia tunjukkan. Randy gelagapan. Saya pikir, dunia harus tahu. You had no right. Air mata mengalir di pipi Emily. Tapi bukan air mata haru. Bukan air mata bahagia. Ini air mata kemarahan. Pengkhianatan. Kau tidak tahu apa yang kau buka, Randy. Itu bukan sekadar lagu. Itu hidupku. Luka yang sudah kututup. Dan kau membukanya di depan jutaan orang. Randy hanya bisa terdiam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah itu, Emily berkata, "Leave." Malam itu, Randy tidur di ruang laundry, tak berani masuk ke kamarnya sendiri. Hatinya remuk. Ia pikir ia membantu, tapi ternyata ia malah menghancurkan sesuatu yang rapuh. Dalam diam, ia menulis di buku hariannya. Terkadang, niat baik pun bisa jadi racun kalau tidak tahu cara menyampaikannya. Aku hanya ingin dia bernyanyi lagi, tapi mungkin aku terlalu cepat memaksanya keluar dari tempat sembunyi. Sudah 3 hari sejak Emily menyuruh Randy pergi, tapi Randy masih di rumah itu. Ia tidak kembali ke Indonesia, tidak juga mencari tempat baru. Ia tetap mengerjakan tugas-tugasnya seperti biasa. Memasak, membersihkan, mengisi air di termos teh. Emily, meski teh itu tak lagi disentuh. Emily juga tidak bicara, tidak memanggil, tidak bertanya, tidak memberi instruksi. Seolah Randy adalah bayangan. Ada tapi tak dianggap, dan entah kenapa Randy menerima itu. Ia tahu, diam Emily adalah bentuk rasa sakit. Dan rasa sakit, kata ibunya, bukan untuk dilawan, tapi untuk disabarkan. Setiap malam Randy duduk sendiri di dapur, memutar kaset-kaset lama milik Emily. Tapi kali ini, ia tidak mengunggahnya. Ia hanya mendengarkan suara itu. Walaupun ia tahu siapa pemiliknya, tetap saja terasa asing. Seperti suara hantu dari masa lalu yang belum bisa beristirahat. Dan dalam setiap nada, Randy merasa Emily sedang menyanyikan rasa bersalah. Seolah musik adalah satu-satunya cara ia bisa menangis. Hari keempat, Emily akhirnya bicara. "Kau belum pergi?" Randy menoleh pelan. Emily berdiri di ambang pintu dapur dengan kursi rodanya. "Kalau kau menyesal, kenapa masih di sini?" tanyanya. Randy tersenyum lelah. "Karena saya tahu kamu nggak benar-benar ingin saya pergi." Emily menatap tajam. Tapi tatapan itu cepat melembut. Ia tahu Randy benar. "Kau salah," katanya akhirnya. "Tapi mungkin aku juga salah." Randy duduk di bangku kayu dapur. "Saya nggak tahu semuanya, Miss, tapi saya mau tahu, kalau kamu mau cerita." Emily terdiam lama. Lalu ia berkata, pelan sekali, "Aku tidak cuma kehilangan Ethan dalam kecelakaan itu. Aku kehilangan semuanya, termasuk diriku sendiri." Ia melanjutkan, perlahan, seperti membuka lembar-lembar luka yang sudah lama dikunci. Flashback. 3 minggu sebelum kecelakaan, Emily dan Ethan bertengkar hebat. Ethan ingin berhenti dari tur dan menikah, hidup sederhana. Emily, yang sedang berada di puncak karier, tak mau melepaskan panggung. "Aku menyakiti dia," ucap Emily pelan. Dengan kata-kata, aku bilang dia cemburu pada kesuksesanku. Bahwa dia hanya bayang-bayangku. Randy mendengarkan, diam. Tapi seluruh tubuhnya ikut menegang. Hari itu, kami berdamai. Tapi saat kami di jalan pulang dari studio, aku yang menyetir. Ethan memintaku pelan-pelan. Tapi aku sedang terburu-buru. Ingin cepat sampai rumah. Emily menutup mata. Rahangnya mengencang. Ban mobil pecah. Aku kehilangan kendali. Kami menabrak pembatas. Aku selamat. Ethan tidak. Suaranya nyaris tidak terdengar ketika berkata, "Aku membunuhnya, Randy." Air mata mulai jatuh. Tapi bukan air mata dramatis. Ini air mata yang tidak keluar selama 5 tahun.
Randy tak tahu harus berkata apa. Tapi ia tahu, kadang seseorang tak butuh jawaban, hanya butuh ditemani saat berkata jujur pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, aku tak bisa lagi menyanyi, lanjut Emily. Karena tiap nada membawaku kembali ke mobil itu, ke jeritan, ke detik saat aku sadar Ethan tak akan bangun lagi. Randy menggenggam tangannya. Lembut. Kalau suara kamu bisa bawa orang ke masa lalu, katanya pelan. Kenapa tidak coba nyanyikan sesuatu yang bisa bawa orang ke masa depan? Emily menatapnya, mata merah. Tapi tak ada amarah lagi di sana. Hanya lelah dan sedikit harapan. Keesokan harinya, Emily meminta Randy membantunya kembali ke ruang piano. Tapi kali ini berbeda. Ia membawa satu lembar partitur. Kertas itu kuning dan agak sobek di tepinya. Judulnya, Home Again. Lagu yang belum pernah dirilis, katanya. Lagu yang ia tulis bersama Ethan seminggu sebelum kecelakaan. Dia mainkan gitar, aku yang tulis lirik. Tapi lagu ini belum pernah dinyanyikan, ucapnya lirih. Randy duduk di lantai, menatapnya seperti anak kecil menunggu dongeng. Emily mulai menekan tuts piano. Tangannya masih gemetar, tapi nadanya jelas. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu bernyanyi. When the lights are gone and I'm all alone, there's a song that brings me home. It's not the fame, not the gold I chase, it's the voice that calls my name. Suara itu, rapuh tapi nyata. Suara yang kembali setelah sekian lama terkubur, dalam ketakutan dan penyesalan. Randy memejamkan mata. Ia tahu, saat itu, Emily tidak lagi bernyanyi untuk dunia. Ia bernyanyi untuk dirinya sendiri, untuk Ethan, untuk versi lamanya yang terkubur. Dan ketika lagu itu selesai, Emily menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena lega. Malam itu mereka duduk bersama di ruang tamu, tidak bicara banyak, hanya memandangi langit malam dari balik jendela besar. Randy menyeduh teh, 2 sendok gula, seperti biasa. Terima kasih. Sudah tetap tinggal, kata Emily pelan. Randy tersenyum. Saya janji gak akan unggah apapun tanpa izin kamu, katanya setengah bercanda. Emily tersenyum juga. Kali ini, mungkin aku ingin kamu unggah. Hari-hari setelah Emily kembali menyentuh piano terasa seperti musim semi yang tiba terlalu awal. Ada sesuatu yang mekar dalam dirinya. Bukan kebahagiaan yang berisik, tapi ketenangan. Seperti danau yang selama ini beku akhirnya mencair pelan-pelan. Setiap sore, ia dan Randy duduk di ruang musik. Emily mulai berlatih menyanyi lagi, dan Randy yang menjadi satu-satunya penonton setia. Sesekali, ia ikut menyumbang suara, meskipun sering fals. Emily hanya tertawa. Kau tak bisa nyanyi, Randy, tapi anehnya, aku suka dengarnya. Saya bukan nyanyi buat didengar, Miss. Saya nyanyi supaya kamu nggak merasa sendiri. Dan Emily tahu, itu lebih dari cukup. Suatu malam saat mereka selesai memainkan lagu Home Again untuk kesekian kalinya, Randy mengeluarkan satu ide gila. Gimana kalau kita rekam ulang lagu ini? Yang proper. Terus, kita unggah bareng-bareng. Bukan kaset lama, tapi yang sekarang. Kamu, yang hari ini. Emily tertawa kecil. Dan siapa yang mau dengar wanita tua di kursi roda menyanyi balada lawas? Randy menatapnya. Serius. Orang yang mendengar hati, bukan hanya suara. Dan kamu punya keduanya. Emily ragu. Tapi di matanya ada nyala yang tak bisa dipadamkan. Dan akhirnya ia mengangguk. Randy meminjam alat rekam dari kenalannya sesama TKI yang kerja di New Jersey. Mereka menyulap ruang tamu jadi studio sederhana. Bantal di dinding, selimut di jendela buat peredam suara, dan laptop tua dengan software, bajakan untuk rekamannya. Emily menyanyikan 3 lagu. 1 lagu baru, 2 dari rekaman lamanya. Randy ikut mengiringi dengan gitar, dan untuk pertama kalinya, Emily tak terlihat takut. Saat sesi rekaman selesai, mereka duduk berdampingan menonton hasilnya. Emily tersenyum pelan. Aku hampir tak mengenali suara itu. Tapi, itu aku ya. Itu, kamu. Yang kuat, kata Randy. Beberapa hari kemudian,
Randy mengunggah video itu di platform musik dan media sosial. Kali ini, dengan izin penuh, mereka mencantumkan nama asli Emily. Emily Walters, Home Again, akustik. Awalnya, hanya puluhan yang menonton. Lalu ratusan. Tapi seminggu kemudian, jumlahnya melonjak. Komentar mulai berdatangan. Ini, Emily Walters yang dulu nyanyi Through. The Window? OMG. Aku pikir dia sudah meninggal. Ini luar biasa. Suara ini menyelamatkanku hari ini. Terima kasih karena kembali. Siapa pria yang main gitar itu? Bagus juga. Emily menangis lagi. Tapi kali ini, ia tak merasa bersalah. Ia merasa dibutuhkan. Suatu sore, sebuah email masuk ke alamat yang mereka pakai untuk unggahan video. From Harmony Revival Project. Subject, Emily Walters. Special invite. Isi email itu singkat tapi mengguncang. Kami dari Harmony Revival Project. Dokumenter tentang musisi legendaris yang hilang dari dunia hiburan. Kami sangat tertarik untuk menampilkan Emily Walters dalam seri terbaru kami. Apakah Emily bersedia diwawancarai dan tampil dalam konser reuni khusus untuk musisi era 90-an? Emily terdiam lama membaca itu. Randy hanya bisa menahan napas. Ini nyata? Tanya Emily lirih. Kalau ini mimpi, kita mimpi bareng, Miss. Jawab Randy pelan. Tapi seperti biasa, ketika hidup mulai memberi harapan, kadang ujian menyusul. Kabar. Kembalinya Emily menjadi headline kecil di beberapa media hiburan online. Wartawan mulai menghubungi email mereka, ingin wawancara. Beberapa fans lama mulai membongkar arsip, meretweet video lama, bahkan mengungkit cerita masa lalu, termasuk kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Ethan. Dan tak butuh waktu lama internet mulai melakukan hal yang kejam, menggali luka. Beberapa artikel muncul. Kecelakaan tragis. Emily Walters menyetir mobil yang menewaskan tunangannya. Apakah Emily layak kembali? Kembalinya penyanyi dengan masa lalu kelam, Emily. Membaca semuanya, dan hancur. Randy menemukan Emily di ruang musik malam itu. Ia duduk di depan piano, tapi tidak menyentuh tutsnya. Aku bodoh, Randy, katanya pelan. Aku kira aku bisa kembali, tapi ternyata aku tak bisa lari dari masa lalu. Randy mencoba menenangkannya, tapi Emily menggeleng. Mereka benar. Aku tak pantas kembali. Bahkan suara Ethan pun tak ada untuk membelaku. Hanya aku dan kesalahanku. Randy menatap wanita itu, yang dulu hanya ia lihat sebagai pasien, tapi sekarang ia anggap seperti keluarga. Seperti seseorang yang harus ia jaga. Miss, kamu bukan kembali untuk dunia, katanya. Kamu kembali untuk dirimu sendiri, supaya kamu bisa berdamai. Emily menoleh, tapi kali ini wajahnya dingin. Aku butuh waktu. Esok paginya Emily tidak keluar kamar, tidak sarapan, tidak menjawab ketukan pintu. Ia benar-benar menutup diri. Randy panik, tapi ia tahu, ini bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Ia duduk di tangga depan rumah, menatap langit abu-abu musim dingin, menyadari bahwa ini mungkin momen terberat dalam hidup Emily, dan ia tak bisa membantunya jika Emily sendiri belum ingin diselamatkan. Tapi dalam hati, Randy tidak akan menyerah. 3 hari. 3 hari penuh diam. Emily benar-benar mengurung diri di kamar. Tak satu kata pun keluar. Tak satu tuts piano pun disentuh. Dan Randy hanya bisa menunggu. Ia menyeduh teh seperti biasa setiap pagi, menyajikannya di meja ruang tamu. Tapi gelas itu tetap utuh, tidak tersentuh hingga sore. Lalu dingin, lalu ia buang, dan ulangi lagi keesokan harinya. Rutinitas yang kini terasa seperti doa tanpa jawaban. Di luar, berita soal Emily makin ramai. Banyak yang mendukung. Tapi tak sedikit juga yang menyindir. Menuduhnya cari perhatian. Mengorek tragedi lama demi konten. Netizen memang tak pernah lelah memberi opini tanpa empati. Randy membaca semuanya. Dan satu malam, ia menangis diam-diam di dapur. Bukan karena takut gagal, tapi karena ia merasa sudah menarik Emily dari persembunyiannya, hanya untuk melihatnya dilukai lagi. Pagi hari keempat, saat Randy meletakkan teh di meja seperti biasa, ia mendengar suara pintu berderit.
Emily keluar kamar. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, tapi matanya, "Hidup, kita latihan," katanya datar. Randy menoleh. "Latihan?" Emily mengangguk. "Kalau aku mau tampil, aku harus siap." Dan seperti itu, tanpa drama, mereka kembali ke ruang musik. Latihan itu bukan soal nada, tapi soal keberanian. Emily bukan hanya harus mengingat lirik dan chord, ia harus menghadapi kenangan. Setiap lagu yang ia nyanyikan adalah perjalanan mundur ke masa ketika hidupnya belum hancur, ketika Ethan masih di sisinya, ketika dunia masih menyambutnya. Kadang di tengah lagu ia menangis, kadang ia berhenti memalingkan wajah, tapi ia tak pernah berkata berhenti. Dan Randy tetap di sana. Duduk, mendengar, menemani. Suatu sore Emily berkata, "Kau tahu kenapa aku bisa terus latihan?" Randy menoleh, menunggu jawaban. "Karena kamu selalu di situ, dan kamu tak pernah melihatku seperti korban. Kamu melihatku seperti manusia." Randy hanya tersenyum. "Soalnya kamu memang bukan korban, Miss. Kamu penyintas." Akhirnya, undangan konser dari Harmony Revival diterima. Acara akan digelar di Los Angeles, di sebuah auditorium kecil namun prestisius. Tampilnya hanya satu lagu, tapi itu cukup untuk jadi pernyataan. Emily Walters kembali. Hari keberangkatan pun tiba. Randy yang membantu mengemas semuanya. Ia bahkan menyetrika sendiri dress hitam sederhana yang akan dikenakan Emily. Di bandara, mereka menjadi perhatian. Seorang wanita paruh baya di kursi roda, didampingi pemuda berlogat Melayu, menyusuri lorong dengan percaya diri. "Pertama kalinya saya naik pesawat kelas bisnis," bisik Randy sambil terkikik. Emily menoleh. "Pertama kali saya naik pesawat, sejak kecelakaan." Mereka saling berpandangan. Tak perlu banyak kata. Keduanya tahu betapa besar langkah ini. Hari konser pun tiba. Di balik panggung, Emily gemetar. Wajahnya dipulas make up tipis oleh kru, tapi matanya tetap memperlihatkan ketegangan. Randy mendekat, membisikkan sesuatu di telinganya. "Kamu nggak sendirian. Ethan akan dengar juga, dari manapun dia sekarang." Emily tersenyum. Air mata menetes, tapi ia cepat-cepat menyekanya. "Kalau aku menangis di atas panggung, pastikan kamu pura-pura ngantuk. Biar aku tetap terlihat keren." Randy mengangguk. "Siap, Miss." Lampu meredup. Musik latar berhenti. MC memanggil, "Let's welcome the one and only Emily Walters." Suara tepuk tangan pecah. Tidak seheboh konser besar, tapi cukup untuk membuat Emily menahan napas. Ia masuk panggung, didorong Randy. Lalu, sendirian, di bawah sorotan cahaya putih, ia duduk di depan mikrofon. Tangannya mulai menekan piano. Lagu itu pun dimulai. Home Again. Nada pertama gemetar. Suaranya sempat serak, tapi tak butuh waktu lama. Emily mulai menemukan. Nadanya kembali. "And I remember the streetlight glow, where we used to dance so slow, and if I close my eyes tonight, will I see your smile again?" Suara itu bukan sekadar nyanyian, itu pengakuan, itu pengampunan, dan itu kekuatan. Penonton terdiam, beberapa menitikkan air mata. Dan saat lagu selesai, seluruh ruangan berdiri. Tepuk tangan bergemuruh. Tidak ada cibiran malam itu, hanya kekaguman dan rasa hormat. Emily tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menahan air mata, dan tersenyum pada seseorang di antara kerumunan. Randy di balik panggung. Emily memeluk Randy untuk pertama kalinya. "Kau yang membuatku pulang, Randy." Dan untuk pertama kalinya, Emily menyebut nama itu tanpa jarak. Tapi ketika malam itu mereka kembali ke hotel, Randy menerima telepon dari kampung. Suara di seberang sana bergetar. "Randy, ayah kamu masuk rumah sakit. Parah, minta kamu pulang." Dunia, Randy ikut runtuh. Di tengah keberhasilan Emily, kini ia sendiri harus memilih antara tetap di Amerika atau pulang ke tanah yang menunggu dengan luka. Pagi di Los Angeles terasa berbeda dari pagi-pagi lain yang pernah Randy alami. Langitnya terang, tapi hatinya berat.
Di meja sarapan hotel, Emily duduk sambil menyesap teh. Ia tampak tenang, bahkan sedikit lebih segar dari malam sebelumnya. Tapi, Randy tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Jadi, kapan kamu berangkat?" tanya Emily akhirnya. Randy meletakkan sendoknya. "Sore ini, tiket pulang langsung ke Jakarta, terus lanjut ke Pekanbaru." Emily mengangguk pelan, tak ada drama, tak ada tangisan. Tapi ada jeda panjang dalam keheningan. "Ayahmu?" tanyanya. Kata kakak, "Belum sadarkan diri. Stroke berat. Tapi masih ditangani dokter," jawab Randy. Pelan. Emily menatap Randy dalam. "Kamu harus pulang, Randy. Ini saatnya aku membalas semua yang kamu lakukan." Randy menahan air mata. Ia tak ingin menangis, tapi matanya sudah berkaca-kaca sejak bangun tadi pagi. "Saya cuma takut ninggalin kamu sekarang, pas kamu baru mulai hidup lagi." Emily tersenyum. "Kamu nggak ninggalin aku. Kamu mengajarkan aku cara untuk berdiri sendiri, bahkan dari kursi roda." Di bandara, mereka berpisah tanpa banyak kata. Emily hanya menyerahkan satu amplop kecil ke tangan Randy. "Jangan buka sampai kamu udah di pesawat." Randy tertawa kecil. "Apa ini? Surat cinta?" "Lebih dari itu," jawab Emily. Mereka berpelukan, hangat, lama. Seolah tahu, ini bukan selamat tinggal. Tapi sampai jumpa. Di pesawat, setelah take off, Randy membuka amplop itu. Di dalamnya ada 2 hal. Tiket pesawat pulang pergi ke New York, berlaku sampai tahun depan. 1 lembar surat tulisan tangan, isinya, "Randy, terima kasih, karena tidak hanya merawat tubuhku, tapi juga jiwaku. Kau mengingatkanku bahwa suara bukan hanya tentang nada, tapi tentang keberanian untuk didengar. Aku tak tahu bagaimana cara membalas semuanya. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, kau harus kembali. Bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri. Karena dunia ini terlalu besar untuk dilalui sendirian, dan kau punya banyak hal untuk diberi. Sampai jumpa." Emily Randy menutup surat itu dengan senyum penuh air mata. Ia memandang keluar jendela, menatap langit biru yang membentang jauh, dan berkata dalam hati, "Aku akan kembali, Miss. Tapi sekarang, aku pulang dulu, karena ada suara lain yang harus kudengar." Suara ayah. Beberapa bulan kemudian, sebuah video viral kembali muncul di media sosial. Emily Walters tampil di acara amal di New York, menyanyikan lagu baru berjudul Randy's Song, lagu tentang harapan, tentang pulang, tentang seseorang yang datang dari jauh dan mengubah hidupnya. Di bagian akhir video, ia berkata, "Lagu ini untuk seorang anak muda dari Riau. Dia bukan hanya perawat, dia adalah musik yang membangunkanku kembali." Dan di rumah kecil di pinggiran Pekanbaru, seorang pria muda menonton video itu bersama ayahnya yang kini sudah membaik. Mereka tersenyum, lalu bertepuk tangan.